Di awal video kali ini, saya ingin membuka dengan sebuah pertanyaan. Sebenarnya, apa kunci keberhasilan? Kenapa ada orang yang sukses dan kenapa ada orang yang gagal? Nah, Earl Nagel, seorang penulis, penyiar, dan juga pembicara yang hebat mengenai kunci keberhasilan, menyatakan bahwa terdapat 6 kata saja, 6 kata saja untuk menggambarkan tentang kunci keberhasilan. Dan 6 kata itu adalah Halo, kembali lagi bersama saya Irfan Yazid di dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid, di mana di episode kali ini saya ingin membicarakan tentang attitude is everything, karena sikap mental adalah segalanya. Hidupmu bakal sukses kalau mentalmu beres. Itu adalah suatu buku yang menurut saya luar biasa sekali, yang ditulis oleh Jeff Keeler. Nah, di suatu babnya, kalau nggak salah bagian 2 itu dia membicarakan tentang kita itu adalah ibarat magnet, yang mana kita sebagai manusia menghimpun seluruh informasi, keputusan, dan hal sebagainya adalah dari kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Henry Ford, baik Anda berpikir Anda bisa maupun baik Anda berpikir Anda tidak bisa, ya dua-duanya benar gitu. Balik lagi tentang konsep dari Earl menyatakan bahwa terdapat 6 kata saja yang menggambarkan tentang kunci keberhasilan. Tapi teman-teman jangan kaget kalau misalnya 6 kunci ini juga menggambarkan tentang kunci kegagalan. Wah, adapun 6 kata tersebut adalah kita menjadi apa yang kita pikirkan. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Itu yang disampaikan oleh Earl Nagel. Earl Nagel dalam penelitiannya pada topik ini menemukan bahwa semua penulis filsuf bahkan tokoh-tokoh agama besar menyepakati bahwa kita menjadi apa yang kita pikirkan. Karena itu irisannya bahwa pikiran kita itu menentukan tindakan dari kita. Pikiran kita menentukan tindakan dari apa yang kita lakukan. Karena ini berkaitan dengan hukum pemikiran dominan. Dominan dalam artian ini merupakan ada kekuatan di dalam setiap diri orang yang mendorong mereka ke arah pikiran dominan saat ini. Seperti seorang pemanah yang mencoba memanahkan ke titik yang ingin dia panah. Dia berusaha untuk memusatkan titik tersebut agar tepat tertancap di tempat yang ingin dia tancap. Nah, lebih sederhananya kalau kita ingin kupas tentang 6 kata yang disampaikan oleh Earl tadi, 6 kata saja ya, kita menjadi apa yang kita pikirkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya teman-teman ingin pagi besok menjadi hari yang sangat produktif bagi teman-teman, ya harus teman-teman jalankan. Misalnya sudah bangun pagi pukul 4, sholat subuh bagi yang muslim, dilanjutkan dengan mandi dan membersihkan tempat tidur, seperti lagu ya. Lalu setelahnya ingin melakukan hal-hal produktif, efektif, dan juga efisien, dan melakukan hal-hal berguna lainnya selain tiduran dan main HP misalnya. Nah, itu adalah suatu tindakan yang berawal dari pemikiran bahwa saya ingin produktif besok hari misalnya. Contoh lainnya misalnya saya ingin menurunkan berat badan, ya tentu saja harus mengurangi porsi makannya, jangan malah menambah porsi makan. Itu tidak akan terwujud suatu penurunan berat badan. Dan banyak hal-hal lainnya di dalam kehidupan sehari-hari mengenai pemikiran. Oke, ada yang menyanggah kenapa pemikiran terus, kapan tindakannya, kapan sikapnya. Ya tentu saja karena semua tindakan dan sikap berawal dari pemikiran dulu. Semua ide, semua masukan, dan semua hal-hal yang ingin kita lakukan berawal dari pemikiran. Baru direalisasikan dengan tindakan. Banyak banget sepertinya hal-hal di dalam kehidupan. Ya karena mereka bisa atau kita bisa karena kita berpikir kita itu bisa. Kita bisa lebih produktif. Kita ingin diet dan menurunkan berat badan, atau kita ingin glow up dengan pakaian-pakaian yang bagus misalnya. Semua berawal dari pemikiran yang akhirnya dikonversi dari tindakan. Nah, sebenarnya saya tidak pengen terdengar seperti seorang motivator ya. Saya bakal berikan suatu contoh konkret yang pernah saya jalankan. Ceritanya adalah saya ingin membuat dan men-challenge diri saya sendiri. Saya menantang diri sendiri bagaimana dalam pikiran saya, bagaimana kalau saya live streaming bermain game selama 17 hari. Bisa nggak ya? Setiap hari loh.
bermain game gitu. Bisa nggak ya saya live gitu, bermain game selama 17 hari? Itu pemikirannya. Akhirnya semua itu akhirnya tercapai teman-teman. Saya melakukan live selama 17 hari. Saya bermain game Kingdom Hearts, sebuah game yang saya rasa menarik banget karena dia masuk ke dalam dunia Disney ya, yang sudah sangat terkenal sekali ya. Film-filmnya seperti Donald Bebek, Mickey Mouse, Tarzan, Toy Story, dan lain-lain pun Disney sudah sangat terkenal sekali ya. Ada suatu orang di balik game ini yang berpikir bagaimana kalau kita campurkan aja semuanya. Tokoh-tokoh penting di dalam Disney nih seperti Tarzan ketemu dengan Mickey Mouse gitu. Wah, itu ada pemikiran yang mind blowing menurut saya. Dan kita sebagai orang biasa memainkan hal tersebut gitu. Jadi kita menjadi tokoh utama di situ, kita berpetualang di dunia Disney dan mengalahkan musuh-musuh antagonis di sana. Akhirnya saya berpikir bagaimana kalau saya mainkan selama 17 hari dari awal hingga tamat, dan akhirnya tercapai teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat datang di dalam playlist Game As, di mana kita akan kembali melanjutkan permainan kita bermain Kingdom Hearts bersama Sora di sini ya. Oke. Menyenangkan sekali ketika live berinteraksi dengan subscriber, berinteraksi bersama para penonton. Mereka juga menunjukkan jalan-jalan kalau kita sudah tersesat nggak tahu kemana arah jalannya gitu. Oke teman-teman, selamat bergabung ya. Enggak telat kok. Ini baru mulai live, baru banget nih. Baru pas 1 menit nih. Oke. Kita akan kembali melanjutkan perjalanan Sora, Goofy, and Donald ya. Jadi hal-hal seperti ini, hal-hal yang saya pikir harus saya lakukan sebelum saya meninggal gitu ya. Jadi wah seru banget gitu bermain game selama 17 hari bersama subscriber. Dan sekarang sudah ada playlistnya di dalam playlist Game As. Nah jadi itu berawal semua dari pemikiran teman-teman. Pemikiran saya berpikir untuk melakukan hal tersebut, akhirnya dikonversi menjadi tindakan, dan saya bilang ini merupakan suatu jejak yang bahkan nanti bisa ditonton bertahun-tahun ke depan gitu. Dan mengenai 6 kata saja tadi ya, kita menjadi apa yang kita pikirkan juga bisa berlaku kepada banyak sektor ekonomi. Misalnya saya ingin memiliki rumah, saya ingin memiliki mobil, saya memiliki uang ratusan juta. Hal tersebut bisa dengan proses, tapi harus ada di dalam pikiran kita dulu. Bagaimana bisa saya mewujudkan 17 hari bermain game kalau saya tidak memikirkan hal tersebut, kalau tidak ada ide, kalau tidak ada pemikiran hal tersebut. Luar biasanya kita masih belum bicara tentang tindakan nih. Kita masih bicara tentang pemikiran. Tapi ini serius. Ini adalah serius tentang pentingnya suatu pemikiran. Begitu juga tentang kebijakan pemerintah, begitu juga tentang kepemimpinan, begitu juga tentang pengambilan keputusan. Semuanya berawal dari pemikiran. Nah, jadi begitu. Mungkin kita akan bahas di next ya tentang tindakan. Tapi pada part kali ini, di episode kali ini, saya lebih berpikir tentang hebatnya pemikiran. Luar biasanya semua hal dimulai dari pemikiran. Di video ini saya ingin tutup dengan kata-kata Napoleon Hill ya, menyatakan bahwa apa yang kita atau Anda bayangkan dan yakini dapat Anda capai. Itu saja dari saya, Irfan Yajid. Jangan lupa like, comment, and subscribe di dalam playlist Doi Diary of Irfan Yajid, di mana saya ngomongin apa aja di sini ya. Oke, sampai jumpa. Bye.